siang, kembali lagi di Newsline kali ini bersama saya, Sandiaga Uno. Gempa bumi dengan magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur Senin 21 November 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia bagian Barat telah menimbulkan korban jiwa. BNPB menyebut hingga Selasa petang kemarin dilaporkan sebanyak 268 warga meninggal dunia. 151 lainnya masih dinyatakan hilang dan lebih dari 58.000 lainnya terpaksa mengungsi. Gempa juga merusak ribuan rumah warga dan fasilitas umum lainnya. Gempa juga berdampak pada sektor-sektor kehidupan masyarakat. Kabupaten Cianjur sendiri merupakan salah satu tujuan wisata domestik favorit di Jawa Barat. 1,6 juta wisatawan hingga Oktober lalu tercatat mengunjungi Cianjur, termasuk saya sepanjang 2022. Apa saja objek wisata yang ada di Cianjur? Berikut informasinya. Cianjur selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras berkualitas terbaik dan punya banyak tempat wisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan. Di mana sebagian besar wilayah Cianjur merupakan pegunungan. Wisata alam dengan pemandangan menarik jadi andalan sebagai pilihan liburan yang menyenangkan. Tapi tak hanya gunung yang bisa dinikmati di Cianjur. Ada pula danau hingga pantai yang tak pernah sepi, terutama di kala libur panjang dan juga libur sekolah. Selain Cianjur, wilayah Sukabumi juga punya destinasi wisata yang tak kalah cantik. Wilayah pegunungan juga mendominasi pilihan wisata di Sukabumi, seperti Jembatan Lembah Purba yang telah lama menjadi magnet bagi wisatawan hingga Curug Kembar. Sayangnya geliat pariwisata setempat kini tengah dirundung duka akibat gempa magnitudo 5,6 yang menewaskan ratusan nyawa. Kini sebuah pihak tengah bergerak memberikan bantuan kemanusiaan hingga kembali membangun kehidupan warga. Objek wisata di Cianjur tergolong lengkap dari sejuknya udara pegunungan dan kawasan hutan hingga wisata pantai yang mempesona. Apakah objek-objek wisata ini terdampak gempa Senin lalu? Kita konfirmasi langsung kepada sahabat saya, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Cianjur, Bapak Pratama Nugraha, yang telah tersambung melalui jaringan virtual. Pak Pratama, bagaimana keadaan objek wisata di Cianjur yang terdampak gempa bumi Senin lalu? Dan apa langkah-langkah untuk pemulihan kembali sektor wisata dan sektor pendukungnya yang terdampak akibat gempa bumi? Pak Menteri, saya laporkan secara umum dulu bahwa Kota Cianjur berdampak, yaitu utara Kota Cianjur sampai Cipanas, itu sekitar 30% fasilitas umum dan rumah itu rusak berat. Tadi sudah diutarakan ada korban yang belum sampai saat ini belum diketemukan. Khusus untuk tempat wisata, alhamdulillah Pak Menteri, para pemirsa di Metro TV. Jadi untuk di kita, alhamdulillahnya Cianjur, karena di luar kota Cianjur tempat wisata itu relatif aman, Pak Menteri. Untuk Gunung Padang yang tadi prioritas, itu hanya sedikit ada gangguan, itu kira hanya di bawah 5% itu gangguannya. Tapi kita bisa atasi. Tapi ada juga yang di atas kita, antara Cianjur dan Cipanas, ada yang kita sebut Kampung Budaya Sarongge. Nah di sana korban banyak Pak Menteri, ada 10 orang yang meninggal. Dan ada 1.300 rumah yang rusak. Dan tempat wisata di sana ada Saung Sarongge, kita sebut itu hancur, Pak Menteri. Tapi pada umumnya Cipanas dan sekitarnya alhamdulillah tidak terganggu. Tidak sama sekali terganggu dan Gunung Padang juga tidak terganggu, Pak Menteri. Jadi secara umum pariwisata kita mudah-mudahan
dengan setelah pasca penanganan bencana ini, mudah-mudahan para wisatawan dapat berkunjung kembali ke Kabupaten Cianjur ini karena tidak ada dampak kepada pariwisata. Itu mungkin laporan sementara, Pak Menteri. Pak Kadis, saya baru saja berkunjung ke desa wisata situs Gunung Padang yang merupakan satu situs luar biasa dengan daya tarik yang beragam, mulai dari situs megalitik sampai juga produk-produk ekonomi kreatif. Di kota Cianjur sendiri ada beberapa fasilitas pariwisata seperti Hotel Gino Ferrucci. Nah, itu keadaannya sekarang seperti apa, Pak? Dan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif bagaimana bisa memberikan bantuannya kepada destinasi-destinasi yang terdampak seperti dalam perjalanan kota Cianjur sampai Cipanas? Baik Pak Menteri, untuk sampai saat ini karena hanya kota Cianjur itu yang tidak terdampak. Kota Cianjur hanya sedikit kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan epicentrum. Epicentrum itu Kondang dan Cugenang. Sedangkan kota Cianjur yang sedikit yang terdampak. Dan fasilitas seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Menteri, seperti Hotel Gino Ferrucci, itu aman. Dan sekarang pun dijadikan salah satu tempat tinggal sementara tamu-tamu kita untuk yang membantu ke tempat bencana. Yang Gunung Padang, tadi saya sebutkan, alhamdulillah Pak Menteri, Gunung Padang aman Pak Menteri. Pak Menteri kapan lagi saya tunggu datang ke Gunung Padang. Alhamdulillah Pak Menteri, Gunung Padang tidak terganggu sedikit pun. Hanya sedikit Pak Menteri, sisi atau tempat tamu kita menerima, tempat ruang tamu itu jatuh atapnya sedikit. Tapi kita bisa insya Allah kita perbaiki oleh teman-teman di sana. Untuk teman-teman ekonomi kreatif, insya Allah bisa kita bantu karena sekarang ini baru 3 hari Pak Menteri, baru kalau itu baru kita penanganan pencarian dahulu. Setelah ditemukan seluruh korban, baru kita penanganan pasca bencana untuk tempat-tempat wisata. Itu Pak Menteri yang bisa saya laporkan. Secara umum tempat wisata di Kabupaten Cianjur ini tidak terganggu dengan adanya gempa, Pak Menteri. Baik. Terima kasih Pak Kadis dan luar biasa Pak Kadis perjuangannya dan kita doakan dari Jakarta agar Cianjur segera bangkit kembali. Amin. Dan pariwisatanya segera pulih. Titip salam untuk masyarakat yang ada di Cianjur. Terima kasih Pak Pratama Nugraha dari Cianjur, Jawa Barat, Pak Sandi. Tepuk tangan dong pemirsa di rumah dan di studio. Ini kita menteri kita bisa jadi news anchor loh, bisa jadi news anchor loh. Kita sempat shock ini panggung kita bisa diambil nih Jason nih sama Pak Kepikiran Menteri. untuk jadi news anchor kan Pak setelah ini Pak? Saya justru sebelum bertugas di kementerian kan pernah menjadi host beberapa acara dan saya merasakan bahwa untuk menyampaikan informasi, terutama menyampaikan informasi yang akurat dan terverifikasi, tugas dari news anchor ini sangat luar biasa strategisnya. Jadi saya tidak akan mengambil periuk nasi dari teman-teman di sini. Alhamdulillah. Dan saya di sini ini karena bagian daripada tiba-tiba mendadak anchor. Ini karena ada rangkaian HUT ke-22 Metro TV. Kira-kira apa Pak yang ingin disampaikan kepada pemirsa singkat saja terkait dengan kiprah Metro TV usia 22 tahun, apa Pak yang ingin disampaikan? Ya, pertama-tama selamat Metro TV mencapai usia 22 tahun dan di usianya yang baru ini kita harapkan Metro TV bisa terus menginspirasi, memberikan informasi yang akurat dan terverifikasi, terutama berkaitan dengan kelanjutan pembangunan bangsa kita yang kita harapkan semakin baik menuju Indonesia maju. Kita baru saja melewati momentum yang luar biasa yaitu G20. Banyak tantangan yang ada di depan kita termasuk gempa Cianjur. Namun kami yakin jika kita bersatu padu, kompak dalam membangun bangsa kita,
saya sangat optimis tahun ini kita bisa menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru, termasuk anchor-anchor baru dari platform-platform pemberitaan yang semakin banyak, dan juga 2024 target kita 4,4 juta lapangan kerja baru. Pokoknya intinya bangkit bergerak bersama ya Pak Bangkit Sandi. bergerak bersama. Nah, Pak Sandi tadi singkat saja ini kalau kita lihat potensi pariwisata di Provinsi Jawa Barat begitu luar biasa, baik dari sektor pariwisata dan juga kuliner khasnya. Nah, kalau Pak Sandi sendiri melihat nantinya pasca terjadinya gempa ini pemulihannya seperti apa, terutama dari sektor pariwisata melihatnya seperti apa nanti Pak Sandi? Ya, pariwisata Jawa Barat ini adalah sebuah yang boleh dikatakan sebagai daya tarik utama, karena 100 juta wisatawan Nusantara mayoritas itu memilih tujuan destinasi berwisata di Jawa Barat. Produk-produk ekonomi kreatifnya mulai kuliner, fashion, sampai kria ini mendominasi. Dan kalau boleh dibilang, kopi-kopi produksi dari Jawa Barat ini termasuk dari Cianjur menjadi incaran dari penikmat kopi dunia. Nah, saya melihat bahwa gempa Cianjur ini tentu kita harus bersama-sama bergotong royong untuk membantu pemulihannya. Namun saya melihat kepemimpinan dari Bapak Presiden Jokowi yang langsung ada di tempat. Kita berharap akan ada gerak cepat dari seluruh pemangku kepentingan sehingga pariwisata di Jawa Barat segera pulih. Ya, itu doa kita bersama. Terima kasih. Terima kasih. Menparekraf Sandiaga Uno telah bergabung bersama kami. Pekerjaan aman ya. Kalau begitu saya Jason Sambo. Saya Naila Husna dan Sandiaga Uno Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. sampai jumpa.